Mungkin teman-teman pernah atau akan nanti punya pikiran seperti ini. Ngapain sih kita hidup? Hidup ini artinya apa sih? Ngapain sih kita kerja gitu? Ujung-ujungnya juga nanti kalaupun kaya, akhirnya kita akan mati. Ngapain sih kita ibadah? Orang surga dan neraka aja nggak jelas. Nanti bakal ada atau enggak. Sampai saat ini nggak ada bukti empiris yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu ada. Jadi untuk apa hidup ini? Gitu. Makanya Albert Camus dalam bukunya The Myth of Sisyphus, dia pernah menceritakan seperti ini. Ada seorang raja namanya Sisyphus, dia dikutuk, dia akan selalu membawa batu dari bawah menuju ke puncak bukit. Ketika dia sudah sampai di puncak, maka batu itu akan jatuh lagi ke bawah dan akan terus seperti itu. Dan sadar atau tidak, ternyata hidup kita juga seperti Sisyphus gitu. Kita bekerja, hasil kerja kita untuk kebutuhan, menunggu sampai akhir bulan, nanti awal bulan kita kerja lagi, sampai hasil kerja kita untuk kebutuhan sehari-hari habis lagi, nanti kita menunggu akhir bulan dan awal bulan lagi, terus circle-nya seperti itu. Bahkan kita terkadang bekerja banting tulang sampai sakit, ujung-ujungnya nanti uangnya untuk berobat demi kesehatan. Kita bekerja mengorbankan kesehatan, hasil kerjanya untuk berobat demi mendapatkan kesehatan. Circle-nya seperti itu. Itulah nihilisme. Paham ini menganggap bahwa hidup ini tidak ada artinya. Tidak ada makna yang berarti atau tidak ada nilai yang berarti dalam hidup ini. Jadi nihilisme itu adalah satu pandangan filsafat yang menyatakan bahwa tidak ada nilai atau kebenaran yang absolut. Makanya nihilisme ini sering dianggap sebagai pandangan yang pesimis atau negatif. Karena menyatakan bahwa tidak ada makna atau tujuan dalam hidup. Akan tetapi beberapa filosof nihilis ini berpendapat bahwa nihilisme dapat menjadi dasar untuk menemukan makna baru dalam hidup. Lantas, apa sih kebenaran? Kata nihilisme itu bahwa kebenaran tak lebih dari kebohongan yang disetujui. Sehingga paham nihilisme ini sering dikaitkan dengan pandangan skeptis radikal atau pesimisme ekstrim. Menurut sejarahnya, penganut aliran ini tidak mempercayai apapun yang ada di dunia ini dan tidak menganut agama atau norma apapun. Mereka tidak percaya Tuhan ataupun surga dan neraka karena pada dasarnya kebenarannya itu belum dapat dibuktikan. Kalau kita mengacu pada kata nihilisme, nihilisme itu sendiri berasal dari bahasa Latin. Nihil artinya tidak ada. Filosofi nihilisme ini dipopulerkan salah satunya oleh seorang filsuf asal Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche. Ajaran ini digunakan oleh dia untuk mengembangkan pemikirannya terhadap eksistensi atau keberadaan manusia yang ada di dunia. Tentu saja, paham ini dianggap menyimpang dan ditentang oleh masyarakat kala itu, di mana masyarakat berpikir bahwa aliran ini sesat ini. Karena seolah-olah aliran ini memperbolehkan manusia bebas melakukan semua hal sesuka hati, termasuk dengan hal-hal yang tidak baik atau menyimpang. Akan tetapi menurut Nietzsche, filosofi ini justru sebenarnya membebaskan manusia dari belenggu aturan yang pada dasarnya belum tentu benar. Misalnya berkaitan dengan surga dan neraka tadi, manusia yang mempercayai agama akan melakukan kebaikan dan ibadah seolah hanya karena ingin masuk surga dan menghindari neraka. Mereka melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri karena mengharapkan surga tadi. Jadi mereka lebih memikirkan kehidupan setelah kematian untuk diri mereka sendiri dan tidak berfokus pada kehidupan saat ini. Nietzsche beranggapan berbeda. Nihilisme ala Nietzsche justru menganggap bahwa karena ada kehidupan setelah kematian, maka dia mengajak agar manusia berfokus pada kehidupan saat ini secara utuh. Agar saling tolong-menolong dalam melakukan kebaikan untuk manusia lain dan juga untuk alam. Bukan karena ego sendiri yang mengharapkan pahala untuk surga yang belum pasti. Lalu, apa sih arti hidup? Sayangnya tidak ada jawaban dari pertanyaan ini. Maka setiap manusia bebas mengartikan hidupnya sendiri. Penganut nihilisme menurut Nietzsche itu ada dua jenis. Ada nihilis pasif, ada nihilis aktif. Nihilis aktif itu memiliki kebebasan dan ketenangan terhadap ketidakadaan. Mereka menolak nilai-nilai dan pandangan masyarakat pada umumnya untuk menciptakan tujuan hidup dan pandangannya sendiri. Karena dia tidak menganggap semuanya berarti, maka apapun yang orang katakan itu tidak ada artinya.
Sehingga nihilis aktif ini juga tidak takut pada apa yang diberikan oleh lingkungan sosial, karena apa yang mereka lakukan, baik atau buruk, tetap aja akan mendapatkan penghakiman dari masyarakat. Makanya mereka bisa bebas menentukan hal-hal yang akan dilakukan di dalam hidupnya. Makanya dalam nihilisme itu ada istilah, kamu punya cara, aku punya cara. Adapun cara atau jalan yang benar, jalan yang tepat, dan satu-satunya jalan itu tidak ada. Ya adanya ya jalan kita masing-masing, kebenaran kita masing-masing. Sementara kalau nihilis pasif, mereka itu melihat kenyataan bahwa hidup ini memang tidak berarti, di mana hal ini membuat mereka menjadi pesimis dalam memandang hidup dan kondisi mental mereka yang menurun. Mereka juga selalu bertanya-tanya tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dan berpikiran bahwa hidup ini ya tidak ada artinya. Nah, inilah tipe nihilis yang salah dan perlu dihindari. Makanya jika kamu ingin berjuang untuk kedamaian jiwa dan kebahagiaan, maka percayalah, jika kamu ingin menjadi pengikut kebenaran, maka bertanyalah. Itu kata Nietzsche. Lalu, apakah benar seorang nihilis itu pesimis? Jawabannya tentu tidak. Seorang pesimis itu akan melihat sesuatu hal dari sisi buruknya dan memandang segala sesuatu dari sisi negatifnya. Sedangkan nihilis itu tidak percaya pada apapun. Kita pasti pernah melihat gitu analogi gelas yang terisi setengah dan terisi setengah gitu. Mereka yang optimis itu akan menyebutnya setengah penuh, sedangkan mereka yang pesimis akan menyebutnya setengah kosong. Nah, kalau kaum nihilis pada dasarnya tidak peduli apakah gelas itu terisi penuh atau hanya setengah saja. Yang terpenting adalah gelas itu bisa menghilangkan rasa hausnya. Lantas, adakah kebaikan dari menjadi nihilis? Ya, meski terdengar buruk, ternyata ada loh beberapa hal baik yang dapat diambil dari paham nihilisme. Yang pertama, membuat arti hidup. Karena bagi mereka tidak ada definisi yang benar atau salah tentang arti hidup, maka kita bisa membuat arti hidup versi kita sendiri. Apa yang menurut kita berharga dan apa yang penting untuk kita, dan kita bebas melakukannya kapan saja sesuai dengan perkembangan dan keadaan diri kita. Ketika misalkan kita memahami bahwa hidup itu memiliki arti, maka ya kita akan lebih fokus ke hal-hal yang positif dan bermanfaat gitu, daripada menjadi seorang yang egois yang memikirkan diri sendiri, terutama fokus terhadap pahala kemudian masuk surga gitu. Yang kedua, itu menentukan pilihan hidup. Bagi nihilis, itu kita berhak dan bebas menentukan hidup kita sendiri. Pada akhirnya, kitalah yang akan menjalaninya. Jadi, tidak perlu khawatir akan pendapat atau pandangan orang lain. Gitu. Apapun yang membuat kita bahagia, maka lakukanlah. Tidak perlu mengikuti pandangan mayoritas masyarakat atau tuntutan lingkungan. We can do whatever we want to do in this short life. Akan tetapi, kebebasan itu bukanlah hak asasi manusia. Lebih dari itu, kebebasan adalah pencapaian psikologis dan etis. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa lebih fokus menjalani hidup. Masa lalu sudah tidak ada artinya lagi dan masa depan belum pasti. Yang pasti adalah yang terjadi saat ini. Maka nihilis mengajarkan kita untuk secara sadar menjalani kehidupan saat ini dengan fokus. Jadi hidup bisa lebih tenang, damai, karena tidak dipusingkan oleh masa lalu yang buruk atau masa depan yang penuh tanda tanya. Gitu. Yang keempat, menghargai orang lain. Yang jelas, memandang bahwa tidak ada yang benar atau salah. Semuanya itu relatif tergantung konteks dan sudut pandangnya. Jadi tidak ada tuh penghakiman atas perilaku seseorang gitu. Karena bagi nihilis ini, kebenaran itu sifatnya relatif. Semuanya memiliki konteksnya. Contohnya apa? Membunuh. Membunuh itu salah atau benar? Bisa salah, bisa benar. Bahkan dalam Islam pun sama, bisa salah, bisa benar. Benar itu apa? Hukum kisos. Hukum kisos membunuh. Membunuh orang yang membunuh oleh algojo, ya itu dibenarkan dalam Islam. Maka itu adalah membunuh yang diperbolehkan dalam konteks kisos. Tetapi misalkan kita membunuh sembarang orang, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya jelas itu salah. Gitu. Sama juga misalkan ada istilah, misalkan dalam Kristen itu ada istilah populer ajaran Yesus yang mengatakan jika kamu ditampar pipi
kanan, maka berilah pipi kirimu gitu. Kalau dalam konteks perang, tentu itu salah. Masa kita lagi perang, ada orang memukul pipi kiri kita, kita akan memberikan pipi kanannya, jelas kepala kita yang akan hilang gitu kan. Kecuali misalkan dalam konteks apa itu bisa dikatakan benar. Contoh misalkan dalam konteks suami istri, misalkan suaminya ditampar sama istrinya, ya udah berikan nih pipi kiri, masih ada pipi kanan gitu. Tapi jangan dibalik, nanti jadinya KDRT gitu. Jadi semua hal kebenaran dalam hidup ini, dalam paham nihilisme itu ada konteksnya. Makanya tidak ada kebenaran yang absolut. Yang kelima atau yang terakhir lah, kita bisa menerima hidup dalam paham nihilisme. Karena apa? Karena dalam hidup kita akan selalu menemukan masalah. Namun layaknya roda kehidupan, akan ada saatnya pula masalah kita terselesaikan dan kita menemukan keadaan yang lebih baik. Gitu. Hidup akan terus bergulir, susah, senang, sedih, khawatir. Semuanya itu akan terus bergantian. Bagaimanapun juga kita tidak dapat menolak atau lari dari kehidupan itu. Makanya Nietzsche pernah mengatakan fatum brutum amor fati. Maksudnya apa? Hidup atau takdir itu memang kejam dan brutal, tetapi kita harus tetap mencintai takdir. Albert Camus juga pernah mengatakan seperti ini. Kalau kita tidak percaya sama apapun, kalau semua hal tidak bermakna, dan kalau kita tidak terikat sama dogma apapun, ya semuanya harus jadi possible untuk dilakukan. Dan gak ada alasan untuk kita nggak melakukan hal yang sebenarnya berarti untuk diri kita sendiri. Kita bisa menemukan dan membuat arti dalam hidup kita karena ya semua dalam hidup ini nggak ada artinya. Dan hanya diri kita sendirilah yang bisa menemukan arti tersebut. Nihilisme mengajarkan kita untuk menikmatinya karena hidup adalah sebuah siklus. Dan dengan penerimaan maka hidup kita lebih bahagia. Apa kata hati kita harus menjadi diri kita sendiri, bukan kata orang lain. Itu.